genetik ya, memakai rekayasa genetik untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Sekarang ibu ini menjelaskan tentang tugas kita kemarin, yaitu yang pertama cloning. Sudah mencari kan cloning? Coba Vira sebutkan apa itu cloning. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Di sini saya akan menjawab bahwa cloning adalah suatu teknik reproduksi secara aseksual yang menggunakan sel tubuh somatis makhluk hidup. Jadi dengan cara ini dapat memperoleh individu baru yang memiliki sifat mirip dengan individu tanpa terjadinya fertilisasi. Oke, bagus. Ya, benar yang dikatakan Vira tadi. Jadi cloning itu adalah suatu teknik reproduksi secara seksual yang menggunakan sel tubuh makhluk hidup. Jadi dengan cara ini dapat memperoleh individu baru dengan memiliki sifat yang sama seperti indukannya tanpa terjadi fertilisasi. Lalu cara cloning itu yang pertama itu mengambil sel tubuh dari organisme. Lalu sel tubuh ini berisi materi genetik yang lengkap yang telah disalin. Terus selanjutnya itu mengambil sel telur. Dari organisme lain dan mengosongkan inti sel telur tersebut. Jadi inti sel yang telah dikosongkan itu diganti dengan inti sel tubuh yang sudah diambil sebelumnya tadi. Lalu selanjutnya setelah mengganti sel telur dengan inti sel tubuh, ilmuwan itu memberikan rangsangan listrik atau zat kimia tertentu untuk memicu pertumbuhan dan pembelahan sel telur. Jadi selanjutnya itu memberikan rangsangan listrik maupun zat kimia. Lalu setelah memberi rangsangan, sel telur yang sudah berisi dengan materi genetik dari sel tubuh mulai berkembang menjadi embrio. Setelah embrio terbentuk, biasanya itu akan ditanamkan ke dalam rahim induk untuk melanjutkan perkembangan menjadi organisme yang lengkap. Oke, selanjutnya itu kultur jaringan. Dela, coba sebutkan apa itu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif di laboratorium dalam kondisi steril, Bu. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Dela. Benar kata Dela tadi. Jadi kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan tumbuhan itu secara vegetatif dengan mengambil bagian kecil dari tanaman seperti sel, jaringan atau organ dan menumbuhkannya ke dalam lingkungan terkontrol dan steril atau in vitro pada media buatan. Tahapan dari kultur jaringan itu yang pertama inisiasi, yaitu memilih dan mempersiapkan bagian tanaman atau eksplan yang akan dikulturkan seperti daun muda, tunas, dan nodus. Lalu yang kedua itu inkubasi dan multiplikasi. Jadi eksplan tumbuhan pada media kultur yang sesuai diinkubasi dalam kondisi steril dan dimultiplikasikan untuk menghasilkan banyak tanaman kecil. Selanjutnya itu terjadi perakaran. Jadi tanaman kecil yang sudah tumbuh itu dikembangkan akarnya di media kultur yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu aklimatasi. Tanaman yang telah berakar itu dipindahkan ke lingkungan yang lebih normal atau yang tidak steril lagi.
hidroponik. Lalu yang aeroponik? Aeroponik sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Oke, benar. Kalau yang ini? Yang terakhir apa? Aquaponik. Oke, aquaponik. Ibu akan menjelaskan perbedaan dari hidroponik dan aeroponik serta aquaponik ya. Jadi hidroponik itu budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, itu menggunakan media air. Nah, jadi kalau hidroponik itu akarnya langsung terendam dengan air, sedangkan kalau misalnya aeroponik itu menggunakan kabut air, kayak hanya dicemplungkan air saja, akarnya tidak tenggelam ke dalam air tersebut. Nah, kalau misalnya aquaponik, ini di dalam air tersebut itu ada ikannya. Kalian bisa lihat ini ada ikannya. Jadi tuh ngerti kan perbedaannya? Ibu. Oke. Selanjutnya itu dampak dari bioteknologi. Modern. Ya, siapa yang bisa menyebutkan dampak dari bioteknologi modern? Maju ke depan yuk. Dampak, coba Dela dampak positifnya, Vira dampak negatifnya. Baik, Bu. Positif ya, Bu. Iya. Tuliskan satu atau dua saja, tidak apa-apa. Terima kasih Dela. Ya Vira, tuliskan dampak negatifnya. Saja ya, Bu ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama, dampak positif dari bioteknologi modern. Membantu pasangan yang sulit mendapatkan anak dengan cara bayi tabung. Oke, benar ya. Terus dampak positif selanjutnya itu bisa menaikkan dan meningkatkan gizi di masyarakat saat ini. Terus bisa juga melestarikan plasma nutfah. Oke, benar ya. Lalu dampak negatif dari bioteknologi modern, merugikan petani dan peternak lokal. Oke, benar. Lalu mengganggu proses apa Seleksi alam. proses seleksi alam. Oke, benar. Lalu bisa juga menimbulkan hama baru yang karena lingkungannya lebih kebal lagi kan, jadi hama baru. Oke. Selanjutnya ibu ingin kita
bioteknologi modern, cloning, terus kultur jaringan, hidroponik, dan dampaknya ya. Ibu kasih kalian tugas ini untuk di rumah karena waktu sudah mepet kan, ini bisa kalian bawa ke rumah, nanti dikerjakan, dikumpul lagi minggu depan, oke? Baik, Bu.